Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses, kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis pendidikan. Nah, pendidikan ini ada 3 macam, ada 3 jenis. Yang pertama adalah pendidikan sekolah. Jadi, pendidikan sekolah ini juga sering disebut dengan pendidikan skolastik, ya. Terutama belajar tentang 3M: membaca, menulis, dan menghitung. Ya, kita membaca BUBU, DUD, BUDI. Ya, kemudian kita diajarin juga cara menulis, ya. Kita belajar menghitung 1 tambah 1 2, ya. 2 tambah 2 4, dan seterusnya. Nah, kalau dulu idealnya sekolah ini, sekolah SD khususnya, itu 6 tahun karena banyak hal yang perlu kita pelajari. Tapi sekarang menurut saya idealnya cukup 4 tahun saja, ya. Karena banyak hal yang dulu dipelajari di sekolah, tapi sekarang kita bisa dapat dari Mbah Google misalnya, ya. Cukup dalam waktu sekian detik, apa yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan itu akan muncul sehingga kita tidak perlu menghafal lagi. Misalnya seperti apa ibu kota Amerika. Ya, kalau dulu menghafal ibu kota saja itu luar biasa sulit. Coba hitung saja berapa jumlah eh, negara di dunia, lebih dari 200 negara, dan itu kita harus hafal sehingga soal-soal yang muncul tentang ibu kota kita bisa jawab. Kemudian misalnya informasi tentang kapan terjadinya perang di Penegoro dan lain-lain. Nah, itu tidak perlu dihafal lagi, ya. Cukup kita tulis saja di pencarian Google, maka dalam sekian detik akan muncul gitu. Sehingga tidak perlu dihafal lagi. Nah, banyak hal-hal lain yang dulu kita harus pelajari di sekolah, ternyata Google bisa memberikan informasi tersebut dengan waktu yang sangat cepat kepada kita semua, ya. Sehingga hal tersebut tidak perlu dipelajari di sekolah, tidak perlu dihafal. Kemudian yang kedua adalah pendidikan keahlian atau pendidikan skill, ya. Misalnya pendidikan tentang apa yang perlu kita pelajari di bidang kita, ya. Misalnya kita kerjanya di Alfamart atau di Haimat, ya. Nah, kita belajar bagaimana cara melayani pelanggan, ya. Bagaimana keterampilan atau skill kita dalam mengatur barang, ya. Menghafal tentang 13 percakapan kasir, kemudian mempraktekannya, ya. Bagaimana cara menggunakan komputer kasir, dan banyak lagi yang harus kita pelajari sehingga kita bisa benar-benar ahli, ya, di bidang kita tersebut. Kalau kita kerja di bengkel, tentu kita akan mempelajari skill atau keahlian tentang bagaimana menampal ban, ya, bagaimana mengganti alat-alat motor yang rusak dan sebagainya. Nah, itu namanya pendidikan skill atau pendidikan keahlian. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan finansial. Nah, bagaimana cara mengatur keuangan sehingga uang itu bisa cukup, ya. Karena uang itu sama dengan waktu. Artinya kalau uang ini diatur dengan baik, maka dia cukup. Itu namanya berkah, ya. Tapi bagi saya berkah itu adalah masih banyak uang tapi uang terus datang lagi. Nah, itu namanya berkah, ya. Oke, sobat sukses. Nah, bagaimana kita mengatur uang agar uang itu agar suatu saat kita tidak harus bekerja tapi uang bekerja untuk kita, ya. Jadi kita harus berpikir bagaimana agar kita ini tidak terus-terusan bekerja gitu, ya. Cukup waktu kita bekerja misalnya umur 20 tahun, kemudian sampai umur 40 tahun. Setelah itu bagaimana kita bisa bebas finansial atau tanpa harus kerja lagi, tapi kita masih tetap bisa mendapatkan penghasilan.
Ya, misalnya seperti bikin kos ya. Jadi ketika ada penghasilan kita dikit-dikit, kemudian kita tabung dan kemudian kita eh, setelah udah banyak, nah kita belikan tanah atau kintal, kemudian kita bikin kos ya. Kemudian kita panggil satu orang yang menjaga kos tersebut, yang mengatur dan mengawasi kos tersebut. Nah, kita tidak harus bekerja lagi, tapi kita bisa mendapatkan penghasilan tiap bulan dari sewa kos tersebut ya. Atau bikin usaha bersistem, kita bikin sebuah usaha, kemudian bikin sistemnya, SOP-nya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kemudian kita kelola ya dengan baik. Nah, lama-lama kita serahkan kepada karyawan kita untuk mengelolanya, sehingga kita bisa mengembangkan bisnis lain atau kita bisa istirahat atau pensiun, dan usaha tersebut kita bisa tetap berjalan tanpa kita dan tetap mendapatkan penghasilan setiap bulan ya. Atau kita juga bisa menjalankan bisnis yang memberikan opsi saham kepada karyawannya, misalnya seperti Alibaba.com ya, perusahaan belanja online terbesar di Asia. Nah, mereka itu memberikan opsi saham kepada karyawannya, sehingga karyawannya itu bisa mendapatkan penghasilan yang besar, bahkan bisa pensiun dan kemudian bisa tetap mendapatkan penghasilan tanpa harus kerja lagi di Alibaba ya. Nah, begitu juga dengan salah satu minimarket terbesar di Indonesia 2030, Haimar. Amin insyaallah ya. Eh, di sini juga kita pakai sistem opsi saham, di mana orang yang bekerja dalam waktu sekian dalam waktu ya yang ditentukan, maka mereka berhak mendapatkan saham Haimar, dan sehingga mereka akan mendapatkan penghasilan bukan saja dari gajinya per bulan, tapi juga dari opsi saham berapa persen yang diberikan oleh Haimar. Sehingga satu saat ketika mereka pensiun atau nggak kerja lagi sebagai kasir atau kurir atau packing di Haimar, mereka masih bisa tetap mendapatkan penghasilan di Haimar ya, dari opsi saham yang diberikan oleh Haimar tersebut. Nah, itu adalah usaha-usaha yang bersistem ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mario Teguh, kerjakanlah sesuatu yang memiliki ukuran besar di masa depan ya. Jadi bagaimana kita ketika mengerjakan suatu pekerjaan, tanya apakah ini punya masa depan gitu, apakah ini menjanjikan untuk masa depan kita. Karena khawatirnya jangan sampai kita melakukan suatu pekerjaan yang kemudian tidak menjanjikan kesuksesan ya, atau kehidupan yang lebih baik di masa depan ya. Jadi bagaimana agar pekerjaan yang kita lakukan itu bisa membuat kita sukses di masa depan ya. Nah, itu yang dimaksud oleh Mario Teguh ya. Ya, jadi sobat sukses, saya contohkan 3 pendidikan ini pada salah satu orang terkaya dan tersukses di Indonesia, yaitu Rudi Hadisuwarno ya, penata rambut terkenal. Saya pikir bagi sobat sukses juga udah tahu tentang Rudi Hadisuwarno ya. Jadi Rudi Hadisuwarno ini hanya tukang gunting biasa gitu ya, seperti mungkin sobat sukses pernah melihat ada yang tukang gunting atau hebat ya dalam gunting rambut gitu di sekitar di lingkungan sobat sukses, atau dia punya keahlian gitu ya, dan biasanya orang datang sama dia itu nggak bayar, atau bayar cukup 5.000 atau 10.000 saja gitu ya, kadang juga nggak bayar. Nah, Rudi Hadisuwarno seperti itu, tapi kemudian Rudi Hadisuwarno ini belajar ya, atau mempermantap skillnya atau keahliannya gitu ya, bagaimana agar dia bisa ahli pada pekerjaan tersebut, pada bidang tersebut. Jadi dia
akhirnya mengikuti pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara menggunting rambut yang benar, bagaimana menjadi penata rambut yang hebat gitu ya, sehingga beliau mendapatkan sertifikat pelatihan baik tingkat nasional ataupun tingkat internasional itu, sehingga beliau betul-betul bisa menjadi ahli ya di bidang penataan rambut ya. Akhirnya usahanya berkembang ya, usahanya berkembang. Kemudian setelah berkembang, dia berpikir gimana caranya agar dengan bisnis ini ya, dengan bisnis salon ini saya bisa sukses, saya bisa hidup mapan, bisa hidup kaya di masa depan. Ya, itu namanya pendidikan finansial ya. Akhirnya dia belajar tentang pendidikan finansial, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara mengatur uang, bagaimana menjadikan profesinya atau keahliannya ini membuat dia bisa sukses di masa depan ya. Akhirnya karena dia mau belajar, dia mau berubah ya, maka di situ dia mendapatkan ilmu bahwa kalau kita mau sukses ya harus buka cabang ya. Akhirnya dia buka cabang 1 ya, 2, 3 hingga akhirnya sekarang bisnisnya ada di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia gitu. Ya, jadi Rudi Hadisuwarno mempelajari 3 pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan sekolah, ya pasti dia sekolah SD misalnya minimal ya, SD. Kemudian dia belajar tentang skill, keahlian ya. Namun bukan hanya di situ, tapi dia juga belajar tentang pendidikan finansial. Kadang-kadang kita banyak sahabat sukses yang kita udah belajar sekolah gitu ya, tapi kemudian tidak belajar skill, sehingga hidup dengan penuh keterbatasan, kita nggak bisa apa-apa. Atau ada juga yang kemudian belajar tentang keterampilan, tapi berhenti di situ aja gitu ya. Dia tidak belajar tentang, misalnya dia menjadi penata rambut, tapi dia tidak belajar sehingga usahanya sukses ya, usahanya sukses karena dia menjadi penata rambut yang terkenal, sehingga sukses ya, salonnya didatangi oleh banyak pelanggan. Tapi dia tidak belajar bagaimana cara mengelola keuangan yang dia dapatkan setiap hari itu ya, sehingga bisa membuat dia sukses dan mapan ya, kaya di masa depan gitu ya. Nah, Rudi Hadisuwarno belajar tentang mengelola uang, belajar tentang bagaimana pekerjaan yang dia lakukan itu bisa bikin dia sukses di masa depan gitu ya. Nah, jadi bagi sahabat sukses yang ingin berhasil di masa depan, maka tidak boleh hanya belajar tentang keterampilan atau skill saja, tapi kita juga belajar tentang pendidikan finansial ya, atau pendidikan keuangan, di mana bagaimana di situ diajarkan kita tentang cara mengelola uang, cara mengatur uang, cara menjadikan usaha kita itu bisa menjanjikan keberhasilan kita di masa depan. Oke sobat sukses, terima kasih sudah bersama saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.